Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita mengawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, pimpin doanya ya. Amin. Apakah ada dari anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik. Pada hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat berpangkat positif. Baiklah, adapun pengertian dari bilangan bulat berpangkat positif, apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Baik. Bilangan bulat berpangkat positif merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian yang memiliki faktor yang sama. Contohnya, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 5. Maka 4 pangkat 5 dapat diartikan sebagai perkalian empat dengan 4 yang diulangi sebanyak 5 kali. Nah, dari contoh soal yang ibu berikan, apakah anak-anak ibu dapat membuat bagaimana bentuk umum dari bilangan berpangkat positif? Ada yang bisa? Ya, benar. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Yang mana A harus sebanyak N. A pangkat N itu merupakan bilangan berpangkat. A bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponen. Dari penjelasan yang ibu berikan, apakah ada dari anak-anak ibu yang masih kurang paham dari apa yang ibu sampaikan? Paham semua ya? Baik, kita lanjut kepada sifat-sifat bilangan berpangkat.
Yang pertama, sifat perkalian. Bilangan bulat berpangkat positif. Bentuk umumnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M pangkat M ditambah pangkat N. Ibu beri contoh. Dua pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Bagaimana? Ya, 2 pangkat 5 ditambah pangkat 3. Berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? 256. Baik, kita lanjut lagi. Sifat yang kedua, sifat pembagian. Bilangan bulat berpangkat positif. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Bentuk umumnya seperti ini ya. Perhatikan bentuk umumnya. Ibu akan memberi contoh. Tiga pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 3 pangkat 4 dikurang pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Paham ya? Nah, baik. Karena anak-anak ibu telah memahami apa yang ibu sampaikan, langsung saja kita masuk kepada sifat yang ketiga. Yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat positif. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya yaitu P pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan P pangkat M dikali pangkat N. Perhatikan bentuk umumnya. Ibu akan memberi contoh. 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikali pangkat 2, yaitu 3 pangkat 6. Sama artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3. Hasilnya 729. Bagaimana anak-anak ibu, paham? Baik, karena anak-anak ibu paham, kita lanjut kepada sifat keempat.
sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Bentuk umumnya dalam kurung P dikali Q pangkat M sama dengan P pangkat M dikali Q pangkat M. Perhatikan bentuk umumnya. Contohnya, dua dikali 3 pangkat 2. Ada yang bisa mengerjakan sesuai dengan bentuk umumnya? Ya, berapa nak? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Benar ya? Sifat yang kelima. Sifat pemangkatan, perpangkatan dari bentuk pembagian. Bentuk umumnya P dibagi Q pangkat M sama dengan P pangkat M dibagi Q pangkat M. Contohnya, empat dibagi 2 pangkat 2. Siapa yang bisa mengerjakan? Ya, berapa nak? 4 pangkat 2 ya, dibagi 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 dibagi 4. Hasilnya 4 ya. Karena anak-anak ibu telah mengerti apa yang ibu sampaikan, maka bentuk kelompok karena anak-anak ibu telah mengerti apa yang ibu sampaikan dan tidak ada yang ingin ditanyakan, anak-anak ibu semua boleh membentuk kelompok yang mana kelompok tersebut terdiri dari 3 hingga 4 orang. Kelompoknya kalian pilih sendiri, nanti nama-namanya beri ke ibu, dan setelah kelompoknya terbentuk, ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh bentuk kelompoknya sekarang? Baik anak-anak ibu, boleh diperhatikan LKPD yang ibu berikan. Buka halaman 2. Pada halaman 2, ibu memberikan 2 permasalahan yang dapat anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, dan pada pertemuan keempat ini, ibu tidak memberikan soal latihan individu pada LKPD-nya. Pada pertemuan keempat ini, anak-anak ibu hanya diminta untuk memecahkan 2 permasalahan yang telah ibu berikan. Apabila terjadi kendala atau ada yang tidak dipahami, boleh anak-anak ibu bertanya kepada ibu. Baik, karena waktu pelajaran kita pada hari ini telah habis dan ibu lihat masih ada beberapa kelompok yang belum selesai mengerjakan LKPD-nya ya, maka LKPD tersebut kalian bawa pulang dan dikumpul minggu depan. Dan ibu akan menunjuk beberapa kelompok untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Cukup sekian yang ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.